Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Mustafa Rasulullah sallallahu wa tabi'in wal syaikan baik. Mana suhasana. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa middana bi asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi fadilatil mahabbah lillahi wa li rasulih. Ing dalam mertelaken fadilai demen lillahi karena Allah, maring Allah, wa li rasulih lan maring rasul Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa man utai sapane wong iku yuti' taat sapa man Allah ing Gusti Allah war rasulan lan Rasulullah faulaika mangkau te mongkon-mongkonon man iku ma'alladzina sertane wong akeh an'ama kang paring nikmat sapa Allah Gusti Allah alaihim ing atase alladzin rupane minan nabiyyin nyatane pira-pira nabi wasiddiqin lan pira-pira wong kang beneraken kabeh wasyuhada lan pira-pira wong kang mati syahid wassalihin lan pira-pira wong kang ngamal saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Wa hasuna lan bagus sapa ulaika mengkonon-mengkonon alladzina an'ama Allah apane rafiqan dadi kancane dadi batur. Di sini dijelaskan tentang fadilah mahabbah rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Dalam ayat ini dikatakan wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan digolongkan bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat, seperti halnya para nabi, siddiqin, syuhada dan shalihin. Mereka adalah orang-orang yang terbaik yang dijadikan sebagai teman. Dalam kesempatan ini kita akan mengupas tentang mahabbah, rasa cinta kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta itu adalah satu keadaan ketika kita menyukai sesuatu. Maka dalam satu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba syai'an aktsara dzikrah. Barang siapa mencintai sesuatu, maka sesuatu itu akan banyak disebutkan. Artinya akan selalu terngiang-ngiang. Maka dalam ayat tadi dikatakan minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Itu ada 4 tingkatan bahwa orang yang punya rasa cinta kepada Allah dari segi tingkatannya itu ada 4 macam. Yang pertama adalah tingkatan para anbiya al-faizun, para nabi-nabi yang mendapatkan kebahagiaan bikamalil ilmi wal amal al-mutajawizuna haddal kamal ila darajatit takmil. Yang pertama adalah para nabi yang dengan kesempurnaan ilmu dan amalnya para anbiya tersebut mencapai satu derajat kesempurnaan. Artinya apa? Derajat kesempurnaan dalam keilmuan dan perbuatan yang menunjukkan mahabbah kepada Allah. Yang kedua adalah siddiqun, yaitu orang-orang yang hatinya su'adat nufusuhum bimaraqin nazar, yaitu orang-orang yang hatinya kemampuan ilmunya naik sampai bisa melihat pada hujjah-hujjah
yang sempurna, wal ayat wal ukhra bi ma'arijit tasfiyah, karena mereka sudah mendapatkan satu ketenangan hati, kesucian hati yang baik. Wariyadhat ila aujil irfan, dan karena proses sehingga mereka bisa melihat hal-hal secara hakikat. Akan tetapi siddiqin ini perlu riyadhah, perlu proses. Yang ketiga adalah syuhada, yaitu orang-orang yang melaksanakan ketaatan dengan menggunakan jiwa raga mereka untuk memperlihatkan kebenaran. Yang terakhir adalah sholihin, yaitu orang-orang soleh, yaitu orang-orang yang syarafu a'marahum fi ta'atih. Mereka gunakan kehidupan umur-umur mereka untuk taat kepada Allah, berjuang di jalan Allah. Mereka adalah teman-teman terbaik. Artinya apa? Mereka benar-benar menganggap bahwa Allah dan Rasulnya adalah yang paling utama. Nah, kita kadang dalam hidup ini untuk bisa mencintai sesuatu itu, kita perlu membuktikannya. Cinta itu tidak hanya diucapkan, tapi cinta itu juga harus dibuktikan. Oleh karena itu, sebelum kita mempunyai rasa cinta kepada Allah, maka kita harus mengenal Allah dan Rasulnya. Ini ayat diturunkan, asbabun nuzulnya adalah bahwa salah satu maula Rasulullah, salah satu budak dari Rasulullah yang bernama Thauban, itu adalah seseorang yang sangat-sangat mencintai Rasulullah, sampai dikatakan bahwa dia tidak bisa berpisah hanya beberapa jam saja dari Rasulullah. Kalau satu hari dia tidak bertemu dengan Rasulullah, maka pikirannya kemana-mana. Artinya karena saking cintanya, maka beliau mengungkapkan rasa cinta itu, kegelisahannya ketika tidak bisa bertemu dengan Rasulullah. Masya Allah, alangkah hebatnya beliau. Wa kana syadidal hubbi li Rasulillah. Beliau adalah orang yang sangat mencintai Rasulullah. Qalilus sabri ala mufaraqatihi. Beliau adalah orang yang tidak sabar kalau berpisah dari Rasulullah. Maka ketika satu hari bertemu dengan Rasulullah, maka akan terlihat keceriaan, kegembiraan, kebahagiaan di wajahnya. Bagaimana beliau menghadap Rasulullah dengan rasa bahagia. Lalu ketika ayat ini turun, beliau bertanya, wahai Rasul, bagaimana nanti kalau sudah di akhirat? Bagaimana aku? Pastinya aku tidak mungkin posisi saya sama dengan posisi engkau, wahai Rasul. Pasti kalau toh aku masuk surga, pasti surganya tidak akan sama dengan surga engkau. Jadi bagaimana kalau hari ini saja aku tidak bisa berpisah denganmu? Jadi kalau nanti di akhirat bagaimana? Akhirnya Rasulullah mengatakan, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan digolongkan, dikumpulkan dengan orang-orang yang dia cintai. Jadi kalau engkau mencintaiku, maka pastinya kau akan mematuhi dan melakukan apa-apa yang aku lakukan. Maka dalam satu hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, annaha qalat, man ahabballaha ta'ala aktsara dzikrah wa thamratuhu ayyadhkurahu Allah bi rahmatihi wa ghufranihi wa yudkhiluhul jannah. Barang siapa mencintai Allah, maka akan banyak menyebutkan kata Allah, dan akhirnya buahnya adalah Allah akan mengingatnya dengan rahmat dan ampunannya, dan akan memasukkan dia ke surga bersama dengan para nabinya dan para kekasihnya, dan akan dimuliakan dengan melihat keindahan zatnya Allah. Dan barang siapa mencintai Nabi, wa man ahabban Nabi alaihi salam aktsara minas salati alaihi, barang siapa mencintai Rasulullah, maka akan memperbanyak baca salawat.
wa thamratuhu al-wusul ila syafaatih, dan buahnya adalah bisa mendapatkan syafaat Rasulullah dan bisa menemani Rasulullah di surga. Ini jadi satu hal yang menenangkan Thauban. Akhirnya bahwa ketika kita mencintai seseorang, maka kita harus melakukan apa yang disenangi oleh orang yang kita cintai itu. Maka mahabbah itu adalah satu hal yang penting hari ini. Untuk memupuk rasa cinta itu, maka kita ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah, orang NU, itu terbiasa membuat satu acara yang tujuannya adalah menimbulkan rasa mahabbah, menimbulkan rasa cinta. Maka dibuatkanlah syair-syair, maka dibuatkanlah pujian-pujian untuk mengagungkan asma Rasul, mengagungkan Allah. Maka dalam berzanji, dhiba, dan lain-lain, itu adalah proses ketika kita pengen menimbulkan untuk memunculkan rasa cinta kita kepada Rasul. Jadi orang yang cinta itu akan selalu terbayang-bayang terhadap orang yang dicintainya itu. Oleh karena itu jangan salah faham ketika kita melaksanakan berzanji, dhiba, dan lain-lain, simtud durar ataupun yang lain, itu tujuan utamanya adalah menimbulkan rasa cinta. Bagaimana kita mencintai Rasulullah kalau kita tidak tahu sejarah Rasulullah? Bagaimana kita akan cinta Rasulullah kalau kita tidak tahu akhlaknya Rasulullah, kita tidak tahu perilakunya Rasulullah? Oleh karena itu jangan lupa bahwa ada hikmah di balik itu. Maka kata Rasulullah dalam satu hadisnya mengatakan, Inna ad-dina bada ghariba wa sayarji'u ghariba fatuba lil ghuraba alladzina yuslihuna ma afsadan nas min ba'di min sunnati. Sesungguhnya agama ini, Islam, datang pada permulaan itu seperti hal yang aneh, maka nanti pada akhirnya juga akan kembali menjadi satu hal yang aneh. Artinya hari ini ketika kita melakukan satu kegiatan yang tujuannya adalah menimbulkan rasa mahabbah kepada Rasul, hari ini banyak orang yang membid'ahkan, banyak orang yang menyalahkan bahwa itu nggak ada dalilnya, itu nggak ada aturannya dari Rasulullah. Kata siapa? Kalau kita bicara sunnah, kata Rasulullah, nanti akan ada di akhir zaman orang-orang yang akan memperbaiki agama setelah memperbaiki sunnahku, setelahnya ada orang yang merusaknya. Jadi mungkin hari ini kita sudah mulai kelihatan bahwa ada orang-orang yang mungkin salah faham tentang maksud dan tujuan dari satu hal itu. Seperti hanya dhiba, dianggapnya sebagai pujian-pujian dan lain-lain yang gak jelas. Padahal itu adalah satu tujuan untuk menimbulkan rasa cinta kita kepada Rasul. Makanya barang siapa mencintaiku, maka dia akan melakukan sunnahku. Nah, pada kesempatan ini coba kita jelaskan sunnah itu apa. Jadi sunnah itu adalah sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah, baik berupa ucapan, perbuatan, ataupun ketetapan. Aqwalun wa af'alun wa taqriratun, atau ma udhifa ila Rasul, sesuatu yang disandarkan kepada Rasul. Artinya sesuatu itu dilakukan oleh Rasulullah. Oleh karena itu kita juga harus paham bahwa rasa mahabbah itu, rasa cinta itu dalam rangka untuk menjaga sunnahnya Rasulullah. Orang itu kalau nggak cinta ya nggak bakal melakukan kesunahan. Oleh karena itu sunnah itu adalah satu hal yang penting untuk dijaga. Dalam satu hadis Rasulullah berkata, Iftaraqatil yahud ila 71 firqah kulluhum finnar illa wahid. Waftaraqatin nasara ila 72 firqah kulluhum finnar illa wahid. Wa sataftariqu ummati ila 33 ila 73 firqah kulluhum finnar illa wahid. Artinya nanti orang Nasrani akan terpecah jadi 71 golongan, yang selamat hanya satu golongan. Orang Yahudi akan terpecah 71 golongan, yang selamat hanya satu golongan. Orang Nasrani akan terpecah jadi 72 golongan, yang selamat hanya satu golongan.
kemudian orang Islam, umatnya Rasulullah akan terpecah menjadi 73 kelompok, semuanya masuk neraka kecuali satu golongan. Lalu mereka bertanya, siapa satu golongan itu? Ada yang mengatakan ma ana alaihi wa ashabi. Ada yang mengatakan ahlus sunnah wal jamaah. Yang dimaksud ma ana alaihi wa ashabi adalah orang-orang yang mengikuti sunnahku dan melaksanakan apa yang disetujui oleh sahabat-sahabatku. Karena kata Rasulullah yang namanya Khulafaur Rasyidin itu masanya berlaku sampai 30 tahun. Maka menurut ahli sejarah yang namanya Khulafaur Rasyidin itu ada 4. Satu Khalifah Abu Bakar, kedua Khalifah Umar, Utsman, dan terakhir Ali. Meskipun ada khilaf, ada yang nomor 5. Kita harus tahu sejarah bahwa awal mula terjadinya firqah itu sudah diprediksi oleh Rasulullah. Wasataftariqu ummati ila 73 firqah. Akan terpecah menjadi 73 kelompok. 73 itu semuanya masuk neraka kecuali satu kelompok. Ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah berarti orang yang ma'ana alaihi, orang yang mengikuti apa yang aku lakukan. Wa ashabi adalah jamaah. Karena sahabat itu keempat-empatnya itu adalah representasi, gambaran dari akhlaknya Rasulullah. Abu Bakar dengan kebijaksanaannya, Sayyidina Umar dengan ketegasannya, Sayyidina Utsman dengan kelembutannya, Sayyidina Ali dengan kecerdasannya. Itu semuanya adalah representasi dari Rasulullah. Oleh karena itu, apapun yang dilakukan yang disetujui oleh para sahabat Al-Mahdiyina min ba'di, yaitu Khulafaur Rasyidin, itu juga satu keputusan yang kalau toh Rasulullah masih hidup, pasti Rasulullah akan menyetujuinya. Oleh karena itu kita harus menjaga sunnah. Lah, mulai terjadi iftiraq, terjadi perpecahan semenjak zaman ketika Sayyidina Ali terbunuh oleh seorang Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam ini jangan salah, beliau adalah orang yang diutus oleh Sayyidina Umar untuk bertugas mengajarkan Al-Quran ketika zaman Khalifah Umar. Akan tetapi beliau itu pemahamannya itu hanya letterlek kepada pemahaman lafaz. Beliau tidak sampai kepada tingkatan yang lebih dalam, artinya tidak memahami secara mendalam. Beliau itu ahli Quran, ahli ibadah, tapi sayang beliau kurang memahami hal itu. Akhirnya sampai beliau membunuh Sayyidina Ali. Dan ketika beliau membunuh pun beliau merasa bahwa ini adalah hal yang benar. Oleh karena itu ketika hari ini banyak orang-orang yang mengecam sunnah Rasul, mengecam manakib-manakib Rasulullah karena dianggapnya sebagai pujian-pujian yang tidak jelas, mengkultuskan, itu salah faham. Jadi ketika itu Abdurrahman bin Muljam berkeyakinan bahwa barang siapa melakukan satu hukum tidak berdasarkan hukum Allah, maka dia dianggap kafir. Kalau orang kafir pasti dia halal darahnya. Ada ayat mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Ketika ayat itu ditafsir oleh dia, berarti ketika terjadi perang Siffin, lalu terjadi masalah antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah, lalu Sayyidina Ali menerima usulan Muawiyah untuk gencatan senjata, lalu itu dianggap oleh Abdurrahman bin Muljam satu hal kesalahan. Padahal sudah jelas kata Sayyidina Ali, lanjutkan saja perangnya, jangan kamu tertipu. Tapi repotnya karena kecerdikan taktik yang dibuat oleh Amr bin As yang merupakan panglima dari pasukannya Muawiyah, akhirnya terjadilah perpecahan. Yang satu dengan yang lain akhirnya menjadi curiga. Akhirnya setelah itu terbunuhlah Sayyidina Ali, akhirnya menjadi satu firqah. Orang yang ikut ke Sayyidina Ali namanya Syiah, kaya-kaya padahal tidak, seakan-akan padahal tidak. Kan Sayyidina Ali sudah mengatakan, ini saya pasti kena fitnah. Yang satunya ngikut ke Muawiyah.
nanti akan timbul firqah lagi, namanya firqah apapun yang dilakukan itu apa kata Allah. Kata orang Jawa sih bilangnya begini, siapa jari gebrage bela uripku, maka dasare sugih turu be sugih, maka dasare melarat makaya priben jungkel malik tetap melarat, takdir wis ini salah. Maka aku mau bertanya sama kamu, bagaimana pendapat kamu tentang takdir? Lalu ditanya, menurut kamu bagus mana antara orang yang bodoh sama yang pintar? Yang pintar, yang mulia sama yang hina? Yang mulia. Yang sekarang terjadi itu menurut kamu apa? Muliaan orang biasa atau mulia orang yang jadi pemimpin? Secara logika akal bilang yang mulia pemimpin, karena jadi orang yang menjadi pilihan. Tiba-tiba beliau menyatakan satu pertanyaan. Ya sudah, kalau kamu yakin bahwa yang terjadi hari ini berdasarkan takdir Allah, maka takdir Allah ada dua, khairihi wa syarrihi. Kalau kamu anggap itu baik, maka coba pilih antara aku sama Sayyidina Ali. Udah kadung jawabnya iya semua. Maka akhirnya apa? Mereka terjebak dalam pertanyaan. Akhirnya apa? Mereka meyakini bahwa akhirnya apa? Ada mazhab namanya Jabariyah. Semua itu tergantung paksaan Allah. Jadi kita tidak punya kekuasaan apapun untuk bisa mengalahkan. Beliau tidak punya tidak punya kesempatan untuk menjelaskan yang lain, tidak. Jadi beliau tahu ini secara politik bisa mengalahkan Sayyidina Ali. Akhirnya benar. Akhirnya Jabariyah dianggap sebagai yang benar pada waktu itu. Tapi jangan lupa bahwa Sayyidina Ali punya anak dari istri selain Sayyidah Fatimah. Setelah Sayyidah Fatimah wafat, beliau menikah dengan seorang perempuan namanya Khawlah. Dari pernikahan dengan Khawlah tadi, beliau punya satu putra namanya Muhammad. Nah, Muhammad ini supaya tidak dianggap sebagai cucunya Rasulullah, maka dinisbatkan kepada marga ibunya. Karena Khawlah ini adalah bangsa Hanafiyah, maka dipanggilnya Muhammad bin Hanafiyah. Lah Gus Muhammad ini cerdas juga. Beliau tidak mengurusi politik. Beliau tidak ikut politik seperti kakak-kakaknya, itu Hasan dan Husain, yang akhirnya terjadi masalah ketika perang Karbala. Sayyidina Husain terbunuh, atau Sayyidina Hasan harus menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah. Karena apa? Karena tujuan supaya islah, ijtima'ul ummah, supaya terjadi persatuan umat. Oleh karena itu, akhirnya Sayyidina Hasan menyerahkan kepada Muawiyah. Setelah itu beliau mundur. Lalu setelah itu Sayyidina Husain akhirnya terbunuh dalam perang Karbala yang sangat memilukan. Subhanallah. Lalu dari Muhammad ini beliau mendapati ada hal yang janggal. Kalau kata Sayyidina Muawiyah bilang bahwa orang hidup itu apa kata Allah, maka beliau temukan ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maka beliau membuat satu analogi, ya nggak begitu juga. Orang hidup itu punya aturan. Yang namanya takdir itu ada dua macam. Ada takdir mu'allaq, ada takdir mubrom. Kalau yang mubrom itu nggak bisa diganggu gugat, tapi kalau yang mu'allaq masih mungkin diusahakan. Seperti orang itu pandai, orang itu kaya, itu ada jalannya, ada ikhtiarnya. Jadi tidak langsung ujug-ujug. Kalau orang kaya berarti kaya saja, tidak. Tapi ada proses. Meskipun dia kelihatan tidak bekerja, tetapi ada yang mengusahakan. Jadi perlu analisa yang lebih mendalam. Akhirnya beliau mendirikan aturan. Yang nggak begitu juga. Akhirnya timbul mazhab baru namanya Qadariyah. Semua hal itu terjadi apa kata kita. Kalau yang tadi apa kata Allah, sekarang ganti apa kata kita. Artinya manusia punya hak untuk mengatur semua perbuatannya. Dalilnya adalah wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Apapun yang kamu lakukan itu pasti atas dasar apa yang kamu perbuat. Oleh karena itu apa? Sayyidina Muhammad putranya Muhammad ibn Hanafiyah itu buat klan baru. Buat apa? Mazhab baru namanya Qadariyah. Dari Qadariyah ini akan keluar nanti Mu'tazilah, akan keluar nanti yang lain. Oleh karena itu kita harus menjaga. Lah ketika orang itu nggak memahami Al-Quran dengan sebaik-baiknya, maka kita harus
mengikuti orang yang sudah mengatakan mengatakan bahwa ini sunnah Rasul, ini bukan, dan seterusnya. Kenapa? Karena kapasitas kita mungkin tidak sehebat itu. Oleh karena itu kata Rasulullah, man fatuba lil ghuraba, maka bahagialah bagi orang yang aneh ghuraba. Karena agama Islam datang ghariba, satu hal yang aneh, wa sayarji'u ghariba. Coba kita terapkan hari ini. Orang yang santri itu kalau mau ke mall, mau shopping, mau ke kota, itu malu pakai sarung, pakai kopiah. Tapi apa? Dia malah ganti pakai celana. Dia nggak pakai kopiah, tapi dia ganti pakai topong pet. Itu apa? Dia malu untuk memperlihatkan kesantriannya. Atau karena dia takut kalau nanti kelihatan sama pengurus keamanan. Maka karena hal-hal itulah, makanya apa? Akhirnya kebaikan ini akan dikalahkan oleh kelihatannya, oleh kemaksiatan. Padahal yang menjadi aturan adalah bahwa wasayarji'u ghariba. Jadi kebaikan ini akan pudar. Kenapa? Karena orang pelakunya itu merasa bahwa apapun yang kita lakukan itu jadi aneh. Kalau kita ke kota, kalau kita ke keramaian, terus kita pakai pakaian yang ala santri, semua orang melihat kita. Itu siapa sih? Itu siapa sih? Aneh. Karena orang tidak biasa melihat kita. Maka kata Rasul, fatuba lil ghuraba, maka bahagialah bagi orang yang aneh, yaitu orang-orang yang akan memperbaiki apa yang rusak dari sunnah-sunnahku setelah aku tidak ada. Jadi kita sebagai santri itu adalah orang-orang yang berkewajiban mengawal kebaikan ini supaya tetap berlanjut. Jadi tetap lanjutkan saja. Karena orang-orang yang membid'ahkan, orang yang menyalahkan itu tidak ngerti dalilnya mungkin. Mereka hanya bisa bicara dalilnya mana, dalilnya mana. Orang kan dijelaskan tadi, yang namanya sunnah itu ada 3 macam. Ada sunnah fi'liyah, ada sunnah qauliyah, ada sunnah takririyah. Artinya takrir itu sesuatu yang ditetapkan. Artinya Kanjeng Nabi tidak melarang, Kanjeng Nabi juga tidak menyuruh. Kanjeng Nabi hanya diam. Tetapi dipastikan bahwa Rasulullah ketika melihat sesuatu yang salah pasti akan komplain. Tidak mungkin Rasulullah melihat hal yang salah terus beliau diam saja. Maka akan ada masa ketika afsadan nasu min ba'di min sunnati. Ketika orang-orang merusak sunnahku, maka buktikan kecintaanmu kepada Rasul. Maka lanjutkan. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa salafus saleh sudah melakukan hal itu. Barzanji itu adalah satu syairan qasidah yang tujuannya adalah memuji Rasulullah. Orang yang memuji itu adalah tujuannya untuk menimbulkan rasa cinta. Ketika kita mencintai Rasulullah karena kita mengetahui sejarah Rasulullah, maka akan lebih condong untuk menirunya. Tak kenal maka tak sayang. Maka supaya kita mengenal pribadi Rasulullah yang begitu baik, maka kita perlu mengenal beliau lewat sejarah-sejarah beliau. Maka kalau kita bicara Barzanji itu sebenarnya sekedar cerita bahwa Rasulullah itu nasabnya ini. Kenapa? Makanya ada perubahan. Hari ini yang lebih dominan dipakai adalah Simtud Duror. Jadi sama-sama baiknya. Kenapa? Kalau dari sisi Barzanji yang diutamakan adalah sejarah, nasabnya Rasulullah. Beliau adalah putranya Sayyidina Abdullah, putranya Abdul Muttalib dan seterusnya sampai Sayyid Adnan bila raibin inda dhawi nasabil ubudiyah ila dzabihi Ismail nisbatuhu wa muntama. Itu prosesnya berbeda. Jadi kalau yang namanya Barzanji itu adalah sejarah Rasulullah, nasabnya tuh ke siapa? Karena apa? Karena zaman itu ketika Rasulullah mengaku menjadi Rasul, orang Yahudi nggak percaya. Loh, dia ngaku jadi Rasul, emang dia siapa? Anaknya siapa? Karena menurut aturan Yahudi yang pantas jadi Rasul ya turunan Yahudi. Karena apa? Karena mereka yakin bahwa yang namanya orang jadi Nabi itu harus punya turunan. Turunannya harus baik. Maka ketika itu mereka cerita bahwa kita kan turunannya Nabi-Nabi. Lah kamu turunannya siapa? Nabi Ibrahim itu punya putra Yakub, Ishak punya putra Yakub punya putra Yusuf.
Nah, Yusuf ini adalah anak yang ke-12. Punya kakak pertama namanya Yahuda. Yahuda ini menjadi nisbat, akhirnya menjadi satu nama, Yahudi, anak turunnya Yahudi. Lalu Rasulullah dari mana? Orang tidak tahu. Kenapa? Karena pada saat itu Arab adalah satu daerah yang masih awam, jahiliyah bahkan. Itu turunnya dari mana? Lalu ketika itu Rasul pindah hijrah ke Madinah, lalu berusaha menjelaskan. Ayo kita berdebat, kita diskusi. Kamu itu ke siapa turunannya? Ya, saya jelas turunnya ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Sampai apa? Sampai kanjeng Nabi ke Sayyidina Ibrahim. Jadi mereka tahu sebenarnya bahwa Nabi Yakub itu, Nabi Ishak itu punya kakak, namanya Nabi Yusuf. Lah Nabi Yusuf ini tinggalnya di Makkah. Buktinya wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ketika itu mereka berdua adalah orang yang membangun Ka'bah. Lah kenapa saat itu yang menjadi poros pusatnya adalah ke Baitul Maqdis? Karena Ka'bah zaman itu tidak ada nabinya, zaman fatrah. Maka yang dipakai ketika zaman Nabi Musa jadi Rasul itu adalah Baitul Maqdis. Oleh karena itu akhirnya Baitul Maqdis jadi kiblat. Maka Rasulullah ketika tiba di Madinah, beliau menghadap pertama ke Baitul Maqdis selama 16 bulan. Setelah itu mereka tidak ada respon, nggak ada yang ya sudah, Rasulullah kembali kepada fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Hanya mengikuti aturan bahwa aturannya para rasul, la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Kami para rasul, kata Allah, kata Rasulullah, la nufarriqu, kami tidak akan membeda-bedakan baina ahadim mir rusuli, antara satu nabi, satu rasul dengan yang lain. Semuanya sama, punya patokan. Patokannya apa? Patokan bahwa kita mengajarkan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu. Oleh karena itu akhirnya setelah 16 bulan Rasulullah pindah ke Masjidil Haram. Akhirnya satu ketika sebelum Rasulullah ke itu ada satu masjid di Madinah namanya Masjid Qiblatain. Nah, itulah awal. Lah kenapa kita harus mengikut itu? Sebagai rasa cinta kita. Bukti bahwa kita mencintai itu adalah kita patuh. Wa may yuti'il laha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amallah. Barang siapa taat kepada Allah, berarti pasti taat kepada Rasul. Karena apa yang dilakukan Rasul itu pasti berdasarkan perintah Allah. Oleh karena itu menjadi satu hal yang berkesinambungan. Kalau kita melakukan sunnahnya Rasul, berarti itu sudah diajarkan dan sudah diperintahkan oleh Allah. Oleh karena itu, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintai sunnahku, maka dia sudah mencintaiku, dan barang siapa mencintaiku akan bersamaku di surga. Oleh karena itu, yang dibutuhkan adalah rasa cinta kepada Rasul itu. Lah, buktinya cinta adalah kita melakukan. Makanya ketika orang itu masuk surga, nanti orang itu akan diberikan oleh Allah, a'dadtu li'ibadis salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhurun sami'at wa la ma khatara biqalbil bashar. Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh sesuatu kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh kuping, dan tidak pernah dirasakan oleh hati. Artinya amalnya seorang hamba itu terdiri dari 3 hal. Ada qalbiyah, ada sam'iyah, ada nadhuriyah. Ada sesuatu yang hanya bisa kita rasakan, ada yang bisa kita lihat, ada yang bisa kita dengar. Oleh karena itu ada 3 amal. Yang pertama adalah amalu qalbi wa huwa at-tasdiq wa huwa la yura wa la yusma' bal ya'lam. Yang pertama adalah amal hatinya, yaitu membenarkan. Jadi kata membenarkan itu tidak bisa dilihat dan tidak bisa didengar, tetapi diketahui. Yang kedua adalah amalul lisanihi, perbuatan dari mulutnya. Wa huwa yusma', itu perbuatan bisa didengar.
Artinya apapun yang kita lakukan, kalau kita baca sholawat berarti kita menunjukkan rasa cinta kita kepada Rasul. Yang ketiga adalah amalu a'dha'ihi, perbuatan dari anggota badannya, wa huwa yuro, dan perbuatan itu pasti dilihat. Maka ketika seorang hamba melakukan hal-hal itu, artinya beribadah dengan hatinya, beribadah dengan lisannya, beribadah dengan anggota badannya, maka Allah siapkan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala ma khatara biqalbil bashar. Lah, orang yang melakukan ibadah tiga hal tadi, yaitu hati, kemudian lisan, kemudian badan, anggota badannya, itu akan masuk surga. Lah, orang yang masuk surga itu karena rahmat. Rahmat itu adalah rasa cinta yang Allah berikan kepada manusia. Makanya ketika bicara Bismillahirrahmanirrahim, Rahman itu adalah kasih sayang Allah yang Allah berikan di dunia. Kalau Rahim itu adalah rasa cinta Allah yang Allah berikan di akhirat. Maka dalam kitab-kitab dikatakan kalau ibarat contoh Allah itu punya 100 rahmat, maka yang satu itu Allah berikan di dunia, yang 99 Allah berikan nanti di akhirat untuk orang-orang yang soleh. Maka ketika orang mau masuk surga, nanti dikatakan nanti orang itu dapat 10 cincin, yang mana masing-masing cincin itu isinya adalah keselamatan. Yang pertama adalah salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat kau masuk surga, silakan masuk untuk selamanya. Yang kedua udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kamu ke surga dengan keselamatan, silakan. Yang ketiga adalah adhabta ankumul akhzan wal humum. Kamu sudah hilang kesedihan, kesusahan kamu. Sekarang nikmati keenakan kamu. Jadi orang itu untuk mendapatkan kenikmatan, untuk mendapatkan surga, itu perlu usaha, perlu ikhtiar, dan itu susah. Yang keempat, albasnakum al-khulal. Albasnakum al-khulal. Aku pakaikan kamu berbagai macam perhiasan. Yang kelima adalah wazawwajnahum bihurin 'ain. Aku kawinkan kamu dengan bidadari-bidadari yang cantik. Yang keenam, inni jazaituhumul yauma bima sabaru annahum humul faizun. Sekarang kamu dapat balasan bahwa atas kesabaran kamu jadi orang yang bahagia, orang yang beruntung masuk surga. Yang ketujuh, sirtum syababan la tahramuna abadan. Kamu akan selalu menjadi yang muda, akan selalu cantik, akan selalu tampan. Kamu tidak akan pernah menjadi tua. Yang kedelapan, sirtum aminina la takhafuna abada. Kamu akan aman, tidak akan pernah punya rasa takut. Yang kesembilan, wa rafiqikumul anbiya wasiddiqun wasyuhada. Teman kamu adalah para nabi, syuhada, sholihin, siddiqun. Yang kesepuluh adalah kuntum fi jawarir rahman, kuntum fi jiwarir rahman dzil arsyil karimil azim. Kamu mendapatkan apa? Akan berhadapan dengan Allah yang maha mulia, yang maha agung. Lalu ketika mereka masuk surga, membaca lafaz alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Itu adalah rasa cinta kita kepada Allah, rasa cinta kepada Rasulullah. Maka kita akan dapat satu kebahagiaan abadiyah, yaitu masuk surga. Surga itu adalah salah satu dari beberapa kenikmatan-kenikmatan yang Allah akan berikan. Lah, menurut aturan manusia, sesuatu itu dinikmati dengan hati, sesuatu itu dinikmati dengan lisan, sesuatu dinikmati dengan pandangan. Oleh karena itu Allah siapkan mala ainun ra'at. Apa yang kamu anggap baik, kamu anggap terbaik, kata kamu yang kamu lihat di dunia ini apa? Enaknya jadi apa? Nanti Allah akan berikan yang lebih dari apa yang kamu bayangkan. Oleh karena itu, ketika kita berbicara mahabbah, maka ketika kita sering menyebutkan kata Allah, menyebutkan kata Rasulullah, maka ini adalah bukti kecintaan kita kepada beliau, kecintaan kita kepada Allah. Maka jangan lupa bahwa kita harus memupuk rasa cinta ini tiap hari supaya akan lebih banyak, lebih besar kecintaan kita kepada Allah. Ketika kita cinta kepada Allah, maka akan banyak menyebut kata Allah.
nanti Allah akan memberikan maghfirah, memberikan hidayah karena rasa cinta kita kepada Allah. Lalu perbanyaklah mengucapkan sholawat. Kenapa? Karena sholawat akan menjadi hal yang menunjukkan bahwa kita mencintai Rasulullah. Maka cintailah Allah dan Rasulnya lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Bahkan apapun yang kamu anggap di dunia ini, jangan sampai menghilangkan rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, dalam kesempatan bulan Ramadan yang mulia ini, kita perbanyak baca sholawat, kita perbanyak baca Al-Quran untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wal afu minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa tawassaw bis sabr.